Indonesia dikenal sebagai negeri agraris dengan kekayaan hasil bumi yang melimpah. Namun, fakta di lapangan menunjukkan ironi besar. Di saat surplus panen terjadi di beberapa daerah, impor pangan justru terus meningkat. Menurut seorang petani di Sulawesi Selatan, Rama, kondisi ini terjadi karena banyak petani belum mengadopsi teknologi modern dan menghadapi biaya produksi yang tinggi dibandingkan produk impor. Terkait masalah hasil panen yang melimpah di wilayah kita, khususnya Sulsel, sebenarnya masih langka. Karena kenapa langka? Karena kembali lagi, petani-petaninya kita sebenarnya ilmunya masih belum modern lah dalam hal teknologi. Makanya banyak produk-produk impor yang masuk. Sehingga produk impor yang masuk ini kan terbilang harganya murah. Kenapa murah? Mereka bertani secara skala luas. Beda dengan petani-petani kita yang ada di Sulsel, khususnya itu secara kecil-kecilan. Makanya biaya produksi mereka besar dan harga barang produksinya mereka itu ya terpantau agak tinggi dibandingkan barang impor yang masuk. Tidak hanya itu, menurut Profesor Dr. Insinyur Amir-Yassi MSI, akademisi Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar, masalah ini juga disebabkan oleh kebijakan yang tidak terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah, dan produsen. Ia menilai ada banyak potensi ekspor yang sebenarnya bisa dimanfaatkan jika kebijakan dan kualitas hasil panen dikelola dengan baik. Tergantung faktor kebijakan juga di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. Ini yang tidak connect saya lihat. Kalau kita mau mengekspor komoditas A, harus ada syarat kualitasnya. Kualitas ekspor itu. Bisakah kita capai? Bisa. Pertanyaannya, itu yang saya bilang tadi. Konekkah dengan kebijakan dari 01-nya tingkat 2, 01-nya tingkat 1? Itu kan yang tidak pernah, masing-masing jalan. Saya lihat para pengekspor, para produsen beras, itu jalan sendiri, saya lihat. Jalan sendiri. Tidak pernah dia bagaimana dirangkum ini para pengusaha supaya bisa mengekspor. Profesor Amir-Yassi juga menambahkan, sudah saatnya kita mengejar kualitas, bukan kuantitas. Ia berpendapat bahwa petani Indonesia sudah biasa menggunakan pupuk kimia, sementara kualitas ekspor di luar negeri ketat dengan residu racun. Ia menilai, jika petani mau beralih ke sistem pertanian berkelanjutan, hal tersebut bisa diatasi. Profesor Amir-Yassi menambahkan, petani Indonesia perlu didukung dengan teknologi yang berorientasi pada kualitas untuk bisa bersaing di pasar internasional, sehingga kebijakan pemerintah terus diarahkan agar selaras dengan kebutuhan para petani. Juga perlunya pendampingan petani di lapangan untuk menekan biaya produksi, agar mereka mampu bersaing dengan produk impor. Rizka Fraja, Unhas TV.